Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih bisa menjalankan rutinitas seperti biasanya. Salawat beriring salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat keluarganya serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman, amin. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama Iqbar Taufikul Hakim dengan NIM 201250010. Yang kedua ada Ridho Rahmatullah dengan NIM 201250032. Yang terakhir yaitu ada Tanto Febrianto dengan NIM 201250027. Izinkan kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul menganalisis, mengkonsepsikan, dan merancang rencana. A. Mengidentifikasi kecenderungan umum. Perencanaan adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis. Perencanaan berhubungan dengan masa mendatang dan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Dalam mengidentifikasi kecenderungan umum mengenai pembahasan perencanaan pendidikan harus diamati dalam batas-batas lingkungannya dan mengkaji pola-pola dan kecenderungan yang umum dan menonjol pada manusia, tempat, pergerakan, ekonomi, dan aktivitas. Di dalam perencanaan pendidikan memerlukan interpretasi yang ringkas mengenai kebutuhan masyarakat serta cara bagaimana memenuhinya. Perencanaan juga harus bersifat komprehensif dan sebagai perencana harus bisa menyeimbangkan sesuatu yang diinginkan dengan segala sesuatu yang mungkin akan terjadi. Dalam pembuatan perencanaan pendidikan, para perencana harus menstudi pola dan kecenderungan fungsi manusia dalam lingkungannya, pemanfaatan SDM dan sumber daya fisik untuk sebanyak-banyaknya keuntungan manusia dan perekonomian. Demikian juga studi pengaruh lingkungan fisik terhadap perilaku manusia, studi tentang keseimbangan peran dan aturan formal dan informal. Setelah itu, studi ditekankan pada hakikat dan tujuan infrastruktur. Dua macam infrastruktur, yaitu bagian visible dan invisible. Bagian visible adalah elemen yang langsung digunakan saat aktivitas seperti meja kursi, kamar kecil, listrik, partisi, dan sebagainya lainnya. Inilah yang disebut pengisi infrastruktur. Sedangkan bagian invisible adalah elemen yang tidak langsung digunakan seperti jaringan air, jaringan listrik, dan sebagainya lainnya, disebut infrastruktur. Ada beberapa jenis konsep infrastruktur, yaitu infrastruktur linier seperti pohon, manfaatnya untuk mensuplai komoditas seperti air, listrik, lalu lintas, dan lain sebagainya. Yang kedua, infrastruktur planar. Infrastruktur planar terkait dengan suplai komoditas juga namun merupakan jaringan kerja yang ketat dalam suatu perencanaan. Gambarnya seperti jala jaringan kerja. Yang ketiga terakhir, infrastruktur spatial. Infrastruktur spatial terkait dengan suplai komoditas yang berbentuk jaringan kerja berlubang. Perencanaan pendidikan akan memberikan kontribusi yang besar jika dapat menilai efektivitas berbagai program yang ditanganinya, seperti aspek terletak pada suatu hubungan kausal dengan yang lainnya, sehingga masing-masing didefinisikan oleh dan memiliki makna bila hanya dikaitkan dengan aspek lainnya. Aspek perencanaan fisik fasilitas pendidikan tinggi dakwah Islam harus sesuai dengan rencana lain, pihak pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam mempertimbangkan perencanaan lingkungan, perhatian yang diarahkan adalah orang di dalam lingkungan tersebut. Perencanaan melibatkan pengarahan dan pengawasan dari penggunaan dan pengembangan sumber daya manusia dan fisik untuk manfaat sosial dan ekonomi secara maksimal. Prinsip perencanaan khususnya dalam lingkungan fisik, semuanya berkaitan dengan perencanaan lingkungan pendidik. Adapun yang harus diperhatikan dalam perencanaan ada 4 bidang, diantaranya yaitu 1. Sejumlah aktivitas yang tercakup dalam berbagai lembaga pendidikan. 2. Kebutuhan manusia akan lembaga pendidikan. 3. Perencanaan fasilitas fisik berkaitan dengan proses dan teknik. 4. Administrasi gedung dan peralatan sekolah.
Adapun di dalam mengidentifikasi kecenderungan umum ada beberapa yang perlu dikaji, diantaranya yaitu 1. Latar belakang perencanaan. 2. Pola dan kecenderungan umum pada manusia. 3. Pola dan kecenderungan yang menonjol pada tempat. 4. Pengaruh fisik. 5. Kewilayahan tempat. 6. Peran persepsi. 7. Pola dan kecenderungan umum pada pergerakan. 8. Pola dan kecenderungan umum pada ekonomi. 9. Pola dan kecenderungan umum pada aktivitas. B. Menentukan tujuan dan sasaran pendidikan. 1. Menentukan tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Oleh karena itu, tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Oleh karena itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator. Pendidikan disebut dalam term makna, hakikat, fungsi, dan karakteristik. Istilah tujuan dalam perencanaan pendidikan terkait ruang lingkup kerja serta hasil akhir dari suatu kegiatan. Ada beberapa tujuan perlunya penyusunan suatu perencanaan pendidikan, antara lain yaitu A. Untuk standar pengawasan pola perilaku pelaksanaan pendidikan, yaitu untuk mencocokkan antara pelaksanaan atau tindakan pemimpin dan anggota organisasi pendidikan dengan program atau perencanaan yang telah disusun. B. Untuk mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu diberlakukan dan bagaimana proses penyelesaian satu kegiatan layanan pendidikan. C. Untuk mengetahui siapa saja yang terlibat, struktur organisasinya dalam pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan, baik aspek kualitas maupun kuantitasnya, dan baik menyangkut aspek akademik non-akademik. D. Untuk mewujudkan proses kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. E. Untuk meminimalkan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien, baik dari segi biaya, tenaga, dan waktu selama proses layanan pendidikan. F. Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, integral, dan khusus spesifik tentang jenis kegiatan atau pekerjaan bidang pendidikan yang harus dilakukan. G. Untuk menyerasikan atau memadukan beberapa sub pekerjaan dalam suatu organisasi pendidikan sebagai suatu sistem untuk mengetahui beragam peluang, hambatan, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi organisasi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu I. Untuk mengarahkan proses pencapaian dalam suatu tujuan pendidikan. C. Merancang rencana pendidikan. Perencanaan merupakan siklus tertentu dan melalui siklus tersebut maka suatu perencanaan bisa dievaluasi sejak awal persiapan sampai pelaksanaan dan penyelesaian perencanaan. Secara umum, ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan di dalam perencanaan yang baik, yaitu 1. Perencanaan yang efektif dimulai dengan tujuan secara lengkap dan jelas. 2. Adanya rumusan kebijaksanaan, yaitu memperhatikan dan menyesuaikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dengan faktor-faktor lingkungan apabila tujuan itu tercapai. 3. Analisis dan penetapan cara dan sarana untuk mencapai tujuan dalam kerangka kebijaksanaan yang telah dirumuskan. 4. Penunjukan orang-orang yang akan menerima tanggung jawab pelaksanaan, pimpinan termasuk juga orang yang akan mengadakan pengawasan. Yang kelima, penentuan sistem pengendalian yang memungkinkan pengukuran dan pembandingan apa yang harus dicapai dengan apa yang telah tercapai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. D. Kesimpulan. Perencanaan pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan dari berbagai sarana yang telah akan ditetapkan.
Perencanaan merupakan langkah awal dalam melakukan sebuah kegiatan. Oleh karena itu, perencanaan ini sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan maupun organisasi. Banyak orang mengatakan bahwa ketika kita tidak mampu merencanakan sesuatu, maka kita sedang merencanakan sebuah kegagalan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.